Shopee kehabisan dana. Bocoran dari mantan DC pinjol, DC Shopee, katanya akan dibawa ke jalur hukum nih, Shopee nih. Dibawa ke pidana, perdata, apapun itu akan digugat secara hukum karena melakukan udah kehabisan dana nih, udah mentok nih. Nah, isu ini akan mulai bergulir ya teman-teman ya. Dan informasinya ini didapatkan dari DC katanya. DC melakukan proses penagihan, Shopee lagi kehabisan dana, hati-hati aja harus segera bayar. Kalau enggak maka akan masuk ke jalur hukum. Nah, ini diputar-putar, yang mana akhirnya banyak orang yang terpengaruh, banyak orang yang ketakutan teman-teman. Dan ini jujur-jujuran aja ya teman-teman ya. Agak gimana gitu ya sebenarnya. Shopee kehabisan dana, terus membawa ke jalur hukum. Dikira bawa ke jalur hukum itu nggak ada biayanya. Jalur hukum itu ada biayanya teman-teman. Dan biayanya itu bener-bener gimana ya. Biayanya itu bener-bener nggak kecil. Dan prosesnya pun juga panjang gitu loh. Banyak orang berpikiran bahwa, wah kalau misalnya kehabisan duit terus dia ke jalur hukum, berarti nanti dia berharap duitnya balik. Nggak juga. Lah ke jalur hukum itu kan repot urusannya. Bayar persidangan segala macam dan banyak hal lainnya lah. Nah, apakah karena kehabisan dana mulai gencar? Jawabannya tidak. Jika memang mulai gencar, ya berarti memang ada kebijakan khusus aja untuk proses penagihan. Tapi untuk ke jalur hukum, biasanya yang digembar-gemborkan adalah hukum pidana, membawa ke polisi dan seterusnya. Dan ini jujur-jujuran aja nggak fair gitu ya, nggak fair lah ibaratnya. Nggak ada tuh urusan galbe pinjol masuk ke ranah pidana, itu nggak ada. Adanya ke perdata hiak. Iya, karena ini adalah masuknya ke ranah hutang piutang. Jadi itu tidak akan masuk ke ranah pidana. Sebesar apapun pinjol Shopee, tidak akan bisa membawa kalian ke jalur pidana. Kecuali teman-teman ada memalsukan dokumen resmi negara seperti KTP kalian. Kalian merasa memalsukan KTP kalian nggak? Kalau nggak, itu tidak akan dituntut. Shopee bisa jadi menuntut kalian secara pidana ketika kalian memalsukan dokumen KTP kalian tadi itu. Ya, apa sih yang diminta Shopee? Paling KTP kan, dokumen negara. Nah, kalau itu kalian palsukan, kalian edit-edit, nah itu bisa masuk ke pasal yang berurusan dengan pidana, teman-teman. Nah, kalau kalian nggak merasa seperti itu, ya nggak usah takut. Iya kan? Nah, solusinya bagaimana ke depannya buat teman-teman yang gagal bayar Shopee ini? Ikhlaskan, pasrahkan apapun yang terjadi. Niatkan dalam hati untuk bisa melunasi dan membayar semua utang-utang kalian. Itu wajib hukumnya. Niatkan, ya. Niatkan, jangan sampai teman-teman itu kabur-kaburan, gak usah. Niatkan, tapi setelah itu kalian harus tenang. Kalian pasrah sama Allah SWT. Kalian minta sama Allah untuk bisa menyelesaikannya. Minta dimudahkan dan dikelancarkan rezekinya. Minta untuk selalu diberikan petunjuk sama Allah. Itu adalah hal yang paling masuk akal yang bisa kalian lakukan sekarang. Biarkan Allah yang memberikan petunjuk, yang memberikan saran harusnya bagaimana, itu yang sangat penting untuk saat ini. Ya, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, hidup kalian jauh lebih berharga dibandingkan masalah utang-utang kalian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.